kenapa anak-anak muda sekarang lebih sering terkena hipertensi. Mungkin zaman dulu hipertensi itu sering terkena pada usia di atas 40 tahun. Tetapi tren sekarang bahkan usia 29 tahun, usia 35 tahun sudah bisa terkena hipertensi. Salah satunya leres Bu Ita. Jadi dari gaya hidup, pola makan, pola asupan gitu nggih. Banyak-banyak makan junk food, makanan siap saji, minuman berkarbonasi, minuman beralkohol, itu juga yang bisa menyebabkan tensi tinggi. Ditambah minimalnya kegiatan olahraga. Sehingga 3 sahabat karib tadi menumpuk Ibu, dan kerja jantung semakin meningkat. Itu nggih. Ya. Jadi yang harus dilakukan adalah menjaga 3 sahabat karib dan memperbanyak aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kondisi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menyempatkan waktu pada pagi hari ini untuk kita bisa tolabul ilmi, mencari ilmu bersama-sama terkait menjaga kesehatan. Mohon izin perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Faiza. Saya salah satu dokter umum dari Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI yang bertempat di Jalan Solo. Oke, baik. Apa itu kolesterol, Cobi? Saya mau bertanya kepada ibu-ibu dulu, nggih. Ibu-ibu, kolesterol niku nopo? Kambing. Gaji. Ada lagi? Gorengan. Wah, enak ini kubu. Kalian teh anget pagi-pagi. Kalau bapak-bapak, kolesterol niku nopo, bapak-bapak? Sate, keju kemeng, lajeng, ada lagi lemak. Jadi apa itu kolesterol? Kolesterol itu adalah lemak yang dihasilkan, satu memang alami dari dalam tubuh, yang kedua adalah bisa dihasilkan dari makanan. Nah, untuk lemak sendiri ada yang namanya lemak baik dan lemak jahat. Lemak baik itu bukan yang bawang putih, lemak jahat itu bukan yang bawang merah, tetapi lemak baik itu adalah yang dapat melindungi pembuluh darah dari terbentuknya plak. Plak itu adalah kadosipun lumut, gitu nggih. Kemudian lemak jahat itu dapat menempel pada dinding pembuluh darah yang nantinya bisa menyebabkan plak. Seperti gambar yang ada di bawah ini, ibu-ibu, pangapunten, bapak-bapak, gambarnya agak sedikit mungil, gitu nggih. Jadi kolesterol baik ini adalah HDL, high density. Kemudian untuk kolesterol jahat itu adalah LDL. Yang tadi saya sebutkan sebagai plak atau lumut, ini kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Nah, yang lebih besar lagi nggih. Jadi pembuluh darah normalnya kita gitu nggih, bentuknya seperti ini. Gitu nggih. Nah, seiring berjalannya dengan waktu, seiring dengan berjalannya dengan perubahan pola hidup, maka yang awalnya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Nah, ini tadi yang saya sebutkan sebagai plak atau lumut. Kurang lebihnya adalah bapak-bapak ibu-ibu tahu selang air. Selang air apabila baru pasti dalamnya masih kosong, gitu nggih. Tapi kalau misalnya setiap hari dialiri oleh air, entah itu air sumur, entah itu air pam, gitu nggih, maka dia akan membentuk plak, lumut. Nah, lumutnya ini adalah tadi 3 sahabat karib. 1 kolesterol, 2
2 kurang kompak. 1 kolesterol, 2 3 gula darah. Betul. Jadi 1 kolesterol, 2 asam urat, dan yang ketiga adalah gula darah. Lalu gimana dong caranya untuk agar supaya 3 sahabat karib itu dia tidak menyumbat semuanya? Nah, kapan dikatakan seseorang kolesterolnya tinggi? Bukan dari kira-kira. Biasanya, kayaknya, sepertinya, leherku cengeng karena kolesterolnya, kakiku kesemutan, kakiku sakit karena asam uratnya. Sepertinya ini pipas pipis terus karena gula darahnya. Bukan dari kira-kira, bukan dari hanya gejala saja, tetapi kolesterol tinggi itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium. Lab paling sederhana yang bisa digunakan, yang banyak sering ada di umum adalah pemeriksaan stick, gitu ya. Atau yang lainnya bisa dengan penggunaan laboratorium yang terstandarisasi baik di puskesmas, rumah sakit, atau di laboratorium swasta. Nah, kurang lebih memang masing-masing nilai itu berbeda-beda, tergantung dari tempat kita melakukan pemeriksaan. Hanya saja memang ada range-range tertentunya. Dikatakan normal kalau kolesterol total kurang dari, biasanya ini ibu-ibu yang hafal ini. Berapa ibu? 200. Itu nggih, dengan catatan puasa terlebih dahulu. Puasa terlebih dahulu itu hanya boleh minum air putih saja. Tidak boleh air putih ditambahi yang warna coklat-coklat gitu. Gitu nggih. Kemudian kolesterol LDL, yang kolesterol jahat kisarannya kurang dari 150. Kalau kolesterol HDL, kalau di tempat kami di RSI PDHI menggunakan standarisasi lebih dari 55. Kemudian untuk trigliserida itu kurang dari 150. Jadi bukan dari kira-kira, bukan dari hanya gejala, bukan dari kata Nah, kadang kata tetangga itu ada betulnya ibu-ibu. Tapi boleh disaring lagi karena banyak kasus, karena terlalu percaya kepada hanya satu obrolan saja, itu bisa mengacaukan segalanya, sehingga harus dicari informasi yang valid. Kalau mau beli parfum, nanyanya ke tukang parfum. Kalau misalnya mau nanya kolesterol, gula darah, dan lain-lain, obat ya tanya ke gitu nggih. Nah, ini yang enak ini. Ini apa ibu-ibu, bapak-bapak? Gorengan dengan mie ayam. Aduh. Dengan nopo mal ini? Pangsit. Minumnya nanti masih teh panas. Oh, manis. Gila ngaten nggih. Yang di bawahnya lagi temannya soto apa ini ibu-ibu, bapak-bapak? Jeroan, enak sekali. Jeroan dipotong kecil-kecil, didahar pagi-pagi. Nah, ini merupakan faktor resiko. Jadi faktor resiko itu ada 2 ibu-ibu, bapak-bapak. Yang pertama adalah yang tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah adalah satu
usia. Kalau saya bilang faktor U, usia. Kemudian yang kedua jenis kelamin. Yang ketiga adalah keturunan. Jadi bukan berarti karena keturunan, oh dulu orang tua saya, oh dulu kakak saya, oh dulu Pak D saya pernah punya kolesterol tinggi, sehingga kalau saya kena kolesterol tinggi itu adalah hal yang wajar. Tidak seperti itu. Yang dapat diubah itu tadi satu, betul permasalahan tinggi-tinggi lemak, sate, gaji, jeroan, gorengan gitu ya. Itu yang bisa diubah. Kemudian stres. Mungkin ibu-ibu biasanya banyak ide ini ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin saya nyudir apakah bisa untuk menghindari stres? Stresor ini biasanya banyak kan apa yang dirasakan dari ibu-ibu. Bisa mboten dihindari mungkin tidak bisa, diminimalisir, dikelola. Betul. Bukan berarti nanti kalau pulang ke rumah ketemu bapak merem, ketemu anak merem, enggak gitu, nggih. Kemudian yang selanjutnya adalah merokok. Merokok ini bisa mempengaruhi dari kolesterol dan komplikasinya. Yang terakhir adalah kurang aktivitas fisik sehingga menyebabkan kegemukan. Aktivitas fisik nanti sakit disesuaikan ibu bapak-bapak terkait faktor usia. Jadi bukan berarti harus aktivitas fisik, harus angkat beban yang berat. Mungkin jalan pagi 20 sampai 30 menit, seminggu 2 kali atau 3 kali, insya Allah cekap. Apabila hal itu tidak diubah, maka bisa menjadi komplikasi. Nah, komplikasinya apa bapak-bapak ibu-ibu? Tadi yang saya sempat jelaskan adalah terkait lumut atau plak yang timbul di sepanjang pembuluh darah. Memang normalnya ada, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Karena seiring berjalannya usia, dari usia bayi sampai kalau tadi saya mengutip dari Prof. Sudibyo, remaja tahap 2 gitu nih bro. Jadi nanti ditakutkan ada penyumbatan arteri. Arteri itu adalah pembuluh darah. Satu di jantung, yang kedua di otak, yang ketiga di ginjal. Gitu nggih. Bukan saya bermaksud untuk menakut-nakuti bapak ibu semuanya, tetapi saking sayangnya kami dengan bapak ibu semuanya, jadi kami membantu mengingatkan kembali agar pesan ini bisa diteruskan kepada keluarga tercinta di rumah. Nah, jadi yang harus diubah adalah makan dengan gizi seimbang. Jadi perbanyak sayur gitu ya, dan buah sesuai takaran. Karena juga di dalam buah ada gulanya. Apabila memang berlebih, misalnya makan durian kok sendiri 2 buah berundung gitu kan, iya habis itu gula darahnya naik, tiba-tiba masuk resiko PDHI, nanti ketemu saya kan tidak lucu. Jadi kalau misalnya buah itu nggih secukupnya mawon. Kalau sayur boleh agak lebih banyak gitu nggih. Stop merokok. Hindari. Oh ini sepertinya saya salah tulis ya. Kelola stres gitu nggih. Yang terakhir adalah olahraga teratur yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, ini ada jenis makanan yang rambu-rambu kuning, itu adalah rambu-rambu hati-hati. Mungkin tadi sempat ada yang ibu-ibu sebutkan ya, daging sapi berlemak itu sudah hati-hati. Gaji
itu sudah hati-hati. Kalau bisa dihindari. Kepiting, udang, kerang, belut, enak ini keripik belut gitu ya. Itu juga harus hati-hati. Yang berbahaya nomor 1 adalah santan, gitu ya. Santan, susu sapi, margarin atau mentega. Ini ada dunia jeroan. Nah, ini bahan makanan, kemudian yang dianjurkan dan dibatasi. Misal karbohidrat itu kan tidak hanya dari nasi saja ya Bu. Ada dari jagung, ada dari tepung gitu ya. Mie itu juga asalnya juga dari tepung. Nah, yang dibatasi adalah yang kue-kue, cake, biskuit gitu ya. Apalagi menjelang lebaran. Kemudian sumber protein hewani yang tadi saya jelaskan, lajeng kalau untuk yang sayur-sayuran dan buah-buahan, kalau kita bahas terkait kolesterol, ini semuanya dianjurkan. Nah, izin duduk ya ibu-ibu, bapak-bapak. Yang kedua adalah asam urat. Kalau tadi kolesterol, kalau ini saudaranya asam urat. Biasanya kalau yang terkena asam urat yang dirasakan apa bapak-bapak? Jempolnya sakit, badannya pegel. Nah ini biasanya asam urat yang menumpuk. Asam urat itu adalah kristal. Bentuknya kristal seperti jarum ibu-ibu bapak-bapak. Jadi dia menumpuk biasanya pada persendian. Itu yang menyebabkan kejemah di tulang belakang, di lutut. Yang paling sering nih di area kaki, jari-jari kaki, di tangan, bisa di panggul. Kurang lebih untuk nilai normal asam urat kurang lebihnya gitu ya. 2,4 sampai 6 untuk wanita, pria 3,0 sampai dengan 7. Kalau bisa nggih jangan 5,9 gitu Ibu. Paling baik itu di angka 5 gitu ya. 4,5 gitu. Sama juga dengan bapak-bapak. Nah ini kalau kebanyakan dahar nopo niki Ibu, padahal paling enak temannya penyakitnya namanya gout arthritis. Oke. Nah, pencegahannya seperti apa? Pencegahannya 1, minum cukup 8 sampai 10 gelas per hari dengan catatan tidak ada penyakit penyerta jantung, pembengkakan jantung terutama. Kemudian mengelola obesitas. Jadi harapannya berat badannya ideal. Ngapunten, bukan yang ideal itu bukan yang gimana ya? Bukan yang saya pengen diet biar saya terlihat cantik, bukan. Tapi berat badan ideal itu adalah berat badan yang disesuaikan dengan tinggi badan. Kalau ini insya Allah tidak jadi kurangi konsumsi alkohol, kemudian soft drink, minuman berkarbonasi gitu nggih. Yang terakhir adalah pola diet yang sehat. Nah, 7 prinsip diet pada penderita asam urat. 1, batasi purin. Purin itu biasanya ada di dalam kacang-kacangan. Kemudian sayuran hijau yang bentuknya kacang gitu nggih, kacang panjang gitu. Kemudian buncis gitu nggih. Kemudian mengurangi konsumsi lemak, mengkonsumsi banyak cairan dengan catatan tidak ada penyakit penyerta pembengkakan jantung ataupun ginjal.
Yang terakhir adalah mengkonsumsi cukup vitamin dan mineral. Nah, adik bungsu yang terakhir adalah gula darah. Gula darah itu jadi ada bermacam-macam, Ibu. Pemeriksaan gula darah ada yang namanya gula darah puasa. Ada gula darah sewaktu, ada yang namanya HbA1c. Jadi kalau gula darah puasa kita harus berpuasa terlebih dahulu kami minimal 8 sampai dengan 10 jam. Nanti untuk gula darah puasa nilai normalnya kurang dari 102. Untuk gula darah sewaktu tanpa puasa kurang dari 2. Kalau HbA1c biasanya ada beberapa tempat yang menggunakan cut off atau nilainya adalah nilai normalnya kurang dari 6,4. Ada juga yang menggunakan nilai normal kurang dari 6,5. Jadi HbA1c adalah pemeriksaan rekaman tubuh untuk mengelola gula darah selama 3 bulan ke belakang. Seperti itu. Nah, ini kayaknya ada yang kurang. Jadi makanan yang harus dikelola atau dihindari terkait gula darah adalah 1, dunia perkue-kuean, gitu nggih. Itu sudah harus dibatasi atau dihindari. Karena memang gulanya cukup banyak. Kemudian yang kedua adalah minum manis-manis, gitu nggih. Biasanya kalau buat teh panas manis gulanya 2 sendok makan biasanya gitu nggih. Nah, gitu Ibu, panas lagi dan nah, itu nanti harus mulai dikurangi. Jadi ada masing-masing dari asam urat, kolesterol dan gula darah ada pantangannya masing-masing. Kemudian yang terakhir, bonusnya adalah kita berbicara tentang hipertensi. Jadi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang bisa menjelaskan sedikit apa itu hipertensi? Sampai mboten. Ibu ngapunten. Dengan ibu siapa nggih? Ibu Rohani nggih. Ibu pangapunten badhe tamen. Yang ibu tahu terkait hipertensi menapa? Karena darahnya lebih dari normalnya darahnya 120. Jadi itu lebih. Baik, terima kasih banyak Ibu Rohani. Betul ibu-ibu bapak-bapak. Jadi dikatakan hipertensi adalah apabila tensinya lebih dari 120 atasnya, depannya gitu nggih. Atau sistolnya. Diastolnya adalah lebih dari 80. Nah, biasanya tegaknya dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya 140/90 dan dia merupakan silent killer atau membunuh secara diam. Nah, ini untuk derajat hipertensi, Bu. Jadi ada dikatakan normal itu kurang dari 120/80. Kemudian prehipertensi, jadi sudah mulai ancang-ancang gitu ya Bu, ancang-ancang untuk tensinya tinggi, mulai hati-hati di 120 sampai dengan 139, bawahnya 80 atau 89. Kemudian hipertensi derajat 1 140/159 dan derajat 2 lebih dari 160. Biasanya yang sangat-sangat berisiko gitu nggih, yang sering ditemui di IGD rumah sakit itu adalah yang di atas lebih dari 160. Alhamdulillah ini. Berapa dok? Ada yang 200 ibu-ibu. Tidak ada keluhan apa-apa tiba-tiba
Dicek, waduh 200. Padahal tidak nyeri, tidak ada keluhan apa-apa. Tensinya 200. Nah, jadi memang hipertensi ini merupakan penyakit yang dialami seumur hidup oleh pasien. Sehingga disarankan ketika seseorang sudah pernah terdeteksi tensi tinggi dan sudah pernah memeriksakan diri ke dokter dan diberikan obat-obatan, maka dianjurkan untuk kontrol rutin. Diharapkan ibu-ibu, bapak-bapak apabila menemui kondisi seperti ini, ya saya doanya semoga sehat semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini semoga sehat semuanya, keluarga diberikan kesehatan. Tetapi kalau misalnya ada kondisi yang ditemukan seperti yang saya jelaskan tadi, maka obat harus diminum rutin. Bukan berarti, oh saya nggak tenang kok, jadi obatnya nggak usah diminum. Oh saya nggak pusing kok, obatnya nggak usah diminum. Oh saya nggak badannya nggak lumrah kok, obatnya nggak usah diminum. Bukan seperti itu, bapak-bapak. Jadi obat tensi ini tetap harus diminum, walaupun tidak ada keluhan. Insya Allah aman apabila memang di bawah pengawasan dokter. Karena obat anti hipertensi atau anti darah tinggi itu berbeda dengan obat flu, ibu. Obat flu kalau sudah tidak flu diberhentikan. Tapi kalau obat anti hipertensi itu harus dikonsultasikan kembali kepada dokter yang memberikan. Yang bahaya adalah tensi tinggi itu penyebab kematian terbesar setelah stroke. Kemudian yang terakhir adalah salah satu penyakit silent killer tanpa ada gejala yang khas, sorenya masih gitu nggih. Masih tertawa dengan keluarga, masih ikut pengajian sore, tiba-tiba malamnya dia malamnya keluhannya cuma pusing biasa, ternyata tensinya 2. Nah, gejala-gejala hipertensi jadi kalau berbalik gitu, ibu. Kalau saya tenang pasti tensinya tinggi. Kalau saya tenang kolesterolnya pasti naik. Kalau saya kesemutan, lumrah, pasti asam uratnya naik. Jangan, memang itu pertanda, tapi untuk memastikan harus dicek. Kalau tadi asam urat, gula darah, dan kolesterol harus dicek dengan pemeriksaan, gitu nggih. Tapi kalau misalnya untuk hipertensi harus dicek pemeriksaan tensi. Sakit kepala atau pusing, gitu nggih. Jantung berdebar-debar. Bukan berarti bapak-bapak melihat ibu, aduh jantung saya berdebar-debar. Oh itu bukan, itu karena istrinya cantik, gitu nggih. Tapi jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada. Resiko serangan gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah. Nah, sama tadi dengan 3 sahabat kali, ada faktor yang bisa dimodifikasi, ibu, dan ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Sama, yang tidak dapat dimodifikasi faktor U, jenis kelamin dan genetik atau keturunan. Resiko yang dapat dimodifikasi itu juga sama kurang lebihnya, kegemukan, merokok, kurang aktivitas fisik. Ini tadi yang sempat kita bahas sebelumnya, nggih. Makan makanan dengan tinggi lemak, konsumsi garam berlebihan, kemudian psikososial dan stres. Nah, untuk cara mengukur tekanan darah itu ada tata cara yang tersendiri, Bu. Jadi bukan berarti setelah memutari alun-alun ini langsung dicek, pasti dia akan tinggi. Ya. Jadi harus istirahat terlebih dahulu.
Karena ketika aktivitas fisik itu dipacu, otomatis jantung juga ikut berdegup kencang. Nah, ini yang tidak diharapkan ibu-ibu, bapak-bapak dari komplikasi hipertensi. 1, kerusakan retina atau retinopati. 2, penyakit jantung. Gitu nggih, baik itu pembengkakan jantung, serangan jantung, gitu nggih. Kemudian gangguan di otak, serangan stroke, gitu nggih. Kemudian penyakit ginjal, gangguan saraf, biasanya jimpe-jimpe yang dalam waktu yang lama, labnya tapi normal, penyebabnya adalah tensi yang tinggi. Penyakit pembuluh darah tepi ini biasanya ketika ada sumbatan atau ada lumut yang terlalu banyak di kaki bagian bawah, itu menyebabkan kebiruan atau bahkan bisa menyebabkan luka yang lama di area kaki. Kemudian, sudah semuanya. Oke. Sakit, Prof. Iya. Sampun. Ini tadi seperti yang saya jelaskan. Seperti itu ibu, bapak-bapak. Saya harapkan pesan ini bisa diteruskan gitu nggih, ke keluarga, ke grup WA juga boleh, ke grup WA keluarga besar. Kalau tadi sempat ada yang memfoto gitu nggih. Jadi harapannya tidak hanya ibu bapak-bapak yang ada di sini yang bisa sehat selalu, tetapi keluarga di rumah, keluarga besar juga bisa sehat selalu. Oke, baik. Mungkin di sini ada pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Monggo. Sampai enggak ya? Kemudian ada pertanyaan keluar masing-masing boleh, tapi 10 menit jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan sekarang ada anak-anak yang hipertensi. Jadi itu penyebabnya apa, Dok? Atau aktivitas atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ngapunten dengan Ibu siapa? Ibu Ita. Terima kasih banyak Ibu Ita yang cantik dan solihah atas pertanyaannya, J. Jadi pertanyaannya adalah kenapa anak-anak muda sekarang lebih sering terkena hipertensi? Mungkin zaman dulu hipertensi itu sering terkena pada usia di atas 40 tahun. Tetapi tren sekarang bahkan usia 29 tahun, usia 35 tahun sudah bisa terkena hipertensi. Salah satunya leres Bu Ita. Jadi dari gaya hidup, pola makan, pola asupan gitu nggih. Banyak-banyak makan junk food, makanan siap saji, minuman berkarbonasi, minuman beralkohol, itu juga yang bisa menyebabkan tensi tinggi. Ditambah minimalnya kegiatan olahraga. Sehingga 3 sahabat karib tadi menumpuk Ibu, dan kerja jantung semakin meningkat. Itu nggih. Ya. Jadi yang harus dilakukan adalah menjaga 3 sahabat karib dan memperbanyak aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kondisi tubuh. Tapi kalau anak-anak yang terkena hipertensi atau tensinya tinggi, mungkin bisa jadi ada kelainan pada jantungnya atau kelainan pada hormon yang mengatur dari tensi itu sendiri. Sehingga apabila menemui anak-anak dengan tensi tinggi, segera berkonsultasi dengan dokter anak. Gitu nggih. Sampun Ibu. Oke, alhamdulillah. Mungkin ada yang ditanyakan kembali? Jadi ada makanya kalau minum obat hipertensi sama itu ada bersama, kalau ada obat lain dari harus jeda waktu atau bisa bersamaan. Matur nuwun Ibu Rohani. Oh nggih, siap Ibu. Matur nuwun sanget Ibu Rohani atas pertanyaannya. Jadi
ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang tadi ditanyakan dengan Ibu Rahani adalah satu, kalau minum obat anti hipertensi dan minum obat kolesterol, apakah berpengaruh dengan ginjal? Yang kedua, atau kalau untuk diminum harus ada jedanya atau boleh bersamaan, gitu ya. Jadi obat anti hipertensi atau anti tensi tinggi dan obat kolesterol sebenarnya apabila memang sudah diberikan oleh dokter setelah pemeriksaan yang telah dilakukan, insya Allah aman. Gitu ya. Malah diberikan obat itu untuk mengurangi beban ginjal. Jadi kalau tensinya semakin lama semakin tinggi, maka resiko saringan di ginjal itu akan jebol. Sama seperti kalau selang kita, kita bimpet depannya, ya, tekanannya pasti akan tinggi dan saringan di depannya pasti akan jebol. Gitu. Sama dengan seperti itu, gitu, J. Kemudian yang kedua adalah untuk obat apakah boleh diunjuk bersamaan? Saya sarankan tetap ada jedanya, Ibu. Kenapa? Karena satu, melihat reaksi dari obat. Penggunaan obat memang ada resiko alergi. Sehingga untuk meminimalisir alergi adalah ketika kita unjuk, kita minum, harus diberikan jeda terlebih dahulu. Sehingga, apabila terjadi alergi, ketika kita pergi ke dokter, kita menjelaskan, oh dok, jam 8 tadi saya minum obat A, jam 12 saya minum obat B. Ternyata muncul alerginya itu di jam 10. Berarti kemungkinan penyebab alerginya adalah obat yang A tadi. Gitu nggih? Ya. Sampun Ibu Rani? Nggih. Ada lagi Ibu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya penderita tinggi. Selama ini sudah minum obat tiap hari. Tapi kenapa kalau misalnya orang tua itu sulit tidur ya dok? Kalau misalnya tidur yang pulang sampai 2 malam itu potensinya langsung naik. Ada obat minum terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten dengan Ibu siapa? Bu Nardi. Ibu Nardi. Matur sangat Bu Nardi dalam mencoba menjawab nggih. Jadi kalau misalnya sebetulnya kalau terkena tensi tinggi sudah diberikan obat tapi tensi tidak turun gitu nggih. Sulit turun. Yang harus dievaluasi adalah satu, apakah harus ada penambahan obat lagi atau penggantian obat gitu nggih. Jadi harus dikonsultasikan dengan dokter yang memberikan awal. Yang kedua adalah dari pola makan. Apakah masih dahar, kerupuk-kerupuk, gurih-gurih, kecap gitu nggih, yang di dalamnya natriumnya banyak. Masak menapa tasik ngagem micin itu juga bisa. Gitu nggih. Jadi yang kedua adalah dicoba diulas kembali untuk pola makannya seperti apa. Yang ketiga, kenapa tidak bisa sare terkadang gitu nggih. Kalau misalnya tensinya dalam batas normal bagus gitu ya, dalam range yang baik, yang seperti biasanya tidak meningkat, maka kemungkinan satu faktor P itu penggali gitu nggih. Jadi memang tetap harus sare Ibu gitu, karena kalau tidak sare jantung kerjanya kalau malam kan dia kondisinya istirahat Ibu, tidak sepowerful kalau pagi, sehingga kalau malam juga tetap dipaksa untuk powerful, otomatis sampai pagi juga masih terbawa untuk tambah powerful lagi ketika aktivitas. Ngoten. Nggih, ada lagi yang mau ditanyakan sampun? Nggih. Sampun, Mas? Saya sedikit pertanyaannya Ibu Sari. Itu tadi mestinya banyak ibu sekalian. Saya bukan dokter. Saya juga dokter, tapi dokternya itu mutu. Jadi tapi saya pengalaman umumnya sudah lebih mungkin. Jadi kalau ibu-ibu bapak yang tidak bisa tidur, itu penting sekali ini. Makanya kalau salah di jewet. Jadi gini, saya itu kalau jam 1:30 itu belum tidur, saya malah jangan tidur. Jangan pernah niat untuk tidur kalau tidak bisa tidur. Lebih baik kita bangun dulu.
Kalau menurut saya gitu, pengalaman saya. Caranya gini, kalau langsung kita setengah dua lah, setengah dua, setengah satu itu belum tidur. Mungkin bapak-bapak, mungkin tim juga ini saya, karena terus terang kalau saya tidur setengah dua itu belum tidur. Jadi aturan dokter saya tidak pakai karena setengah tidurnya jam berapa? Kalau bisa jam 10 maksimal. Normal, jadi saya tanya pada tidur normal jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai dengan jam 10 sampai dengan sebelum subuh. Jam 10 sampai jam sebelum subuh. Sebelum subuh itu tidur. Tapi kalau tidak bisa tidur kan malah repot, tersiksa dan tensinya malah naik. Kalau saya ini caranya, ini sudah saya lakukan, mungkin ya bisa dilakukan kan salah sih. Jadi saya malah harus duduk, langsung duduk, langsung duduk pikir. Langsung pikir, nanti kalau jalan tidur lagi, langsung saya dulu sebenarnya bagus olahraga menggunakan buku semampunya, gerakannya bebas silahkan cek ke kaki, jadi ke kanan ke kiri itu saya menghitung hitungannya itu tidak dengan tangan tapi dengan jendela yang ada di sekitar kita itu itu dari sana sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu baru sampai minimal setengah jam. Kalau sudah capek nanti langsung sudah tidur. Itu dari saya mungkin setelah terima kasih Bu Faizah, dokter. Ini Ibu, saya tanya kepada ibu sekalian, Ibu dokter itu namanya siapa? Yang tahu? Ibu, tanya aku. Siapa namanya? Lupa namanya Ibu Dokter Cynthia Nurfaiza, RSI Jalan Solo kilometer kilometer berapa? Apanya, Prof? Rumah sakit Islamnya. Saya juga Lupa yang tapi ini Jalan Solo yang kami saya baru laksanakan sejak awal. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup. Ada lagi pertanyaannya? Coba ini pertanyaan lagi nih. Pikir jam berapa? Jam 2 itu tajam langsung pikir. Karena waktunya jam 7 harus selesai, kita terima kasih kepada tim kesehatan dari Rumah Sakit Islam Yogyakarta untuk rumah sakit yang datang kita ketemu lagi. Ini permintaannya tentang tadi apa membiarkan saya sudah jelas dan sebagainya, nanti kita mohon nanti jadwal pemeriksaan kita jadwal. Siap, Prof. Nggih. Matur sangat Bapak-bapak Ibu. Nggih, baik kalau begitu terima kasih banyak Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga materi pagi ini bisa diteruskan kepada keluarga tercinta di rumah, menjadi amal pahala kita bersama gitu nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.